panggilan polisi, pihak keluarga menyatakan ekonomi keluarga tewas di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat cukup, tidak kekurangan uang dan bekerja sebagai penjual kue dan jual beli motor. Riz Astuti, adik kandung dari salah satu korban tewas, Reni Margareta, mengaku tidak berkomunikasi secara intens lebih dari 5 tahun dan tidak pernah ada keluhan ekonomi dari keluarga korban. Selain barang bukti berupa bedak bayi dan kapur parus yang diduga untuk menghilangkan bau, petugas kepolisian menyatakan juga telah memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu, mendatangi rumah yang dihuni oleh satu keluarga tewas di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Yani menyatakan tidak percaya seluruh korban mati karena kelaparan seperti hasil penyelidikan polisi. Sebelumnya, jasad satu keluarga berjumlah 4 orang ditemukan tewas di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis malam lalu. Dari keterangan polisi sementara, korban tewas akibat kekurangan nutrisi dalam tubuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita akan menyikapi permasalahan ini dari sudut pandang agama Islam ya. Secara umum, tidak melihat etnisnya, tidak melihat agamanya, tapi melihat hal ini bisa saja terjadi di lingkungan kita, di dekat rumah. Tetangga kita kemarin sehat, tahu-tahu ngilang. Ternyata 2 minggu kemudian baru ketahuan bahwa sudah meninggal dunia. Itu bisa saja terjadi. Nah, untuk itu kami mohon dari para guru-guru kami untuk menyikapi tentang hal umum dari sudut pandang agama Islam mengenai hal ini. Silahkan Kiai, fadhol. Kullu nafsin dha'iqatul, berawal dari sebutir biji yang jatuh di bumi, kemudian menjadi benih, berubah jadi dahan, beranting, berbunga, berkembang, berdaun, dan berbuah. Hanya sebabnya yang beda. Ada yang ditebang, ada yang longsor, ada yang terbakar, ada yang disambar petir. Yang pasti makhluk bernama pohon itu akan bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Bermula dari sebutir telur yang dirami oleh induknya, menetas jadi kutuk pitik kata orang Jakarta, jenggeran, kemudian jadi dere, jadi babon, jadi jago, bertaji, berjengger, kukuruyuk dan bertelur. Hanya sebabnya yang berbeda. Ada yang dipotong oleh pemiliknya, ada yang kena tetelo, ada yang kena cekak, ada yang kelindas kendaraan, ada yang hanyut. Yang pasti makhluk bernama ayam itu akan bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Berawal dari setetes air mani yang tersimpan dalam rahim seorang wanita selama 9 bulan 10 hari. Kemudian lahir sebagai jabang bayi, naik jadi anak, remaja, dewasa, tua, jika sampai bahkan sampai pikun. Hanya sebabnya yang berbeda, ada yang karena sakit, ada yang disambar petir, ada yang jatuh dari pohon, kerem di udara, kerem di lautan, ada yang dimakan binatang buas, ada yang mati di medan perang. Yang pasti makhluk bernama manusia itu akan bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut muruhmu dari badan. Kata orang rumah, kita semua akan mati. Jangan mempersoalkan sebabnya. Itu hanya jembatan. Tapi harus ingat, dha'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan kematian. Bukan setiap diri akan mati. Dha'iqah artinya apa? Antara manusia hidup sampai mayat di tengahnya ada rasa yang sangat luar biasa. Jangan dibayangkan terlalu sulit. Tapi tidak ada rasa yang lebih sakit dibandingkan dengan dicabut nyawa. Mana buktinya? Ketabrak kendaraan paling cuma pingsan. Dibacok orang paling cuma patah tangannya. Tapi dicabut nyawa karena terlalu sakit sampai mati, saudara-saudara. Betul? Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya silakan Ustadz Syarif Radin, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim.
dari tayangan tadi kita mendapat satu pelajaran berharga menjalin hubungan silaturahim. Kita pahami bersama kita adalah makhluk sosial. Apa artinya setiap kita membutuhkan orang lain? Saya hari ini memakai sorban dari Lombok. Kan tidak mungkin sorban ini saya buat sendiri. Hari ini kita akan menikmati hidangan nasi kebuli. Ingat saya terus itu dari tadi. Karena tadi ketua DKM bilang, Ustadz jangan pulang dulu, ini ada hidangan istimewa gitu. Apa yang kita pikirkan pula, makan nasi kita ingat petani. Kita makan daging kambing, ingat pengembala. Makan ikan, ingat nelayan. Kalau kita makan nasi harus kita sendiri yang mencangkul sawah. Mencangkul sawah kita sendiri yang membuat cangkul. Kapan kita makan nasinya? Apa artinya? Kita membutuhkan orang lain. Senyum saja dalam ajaran agama kita, tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyum kita butuh orang lain. Ibu keluar dari masjid, senyum-senyum sendiri gitu. Ada yang bilang, Ibu obatnya sudah habis gitu. Kenapa? Senyumnya sendiri. Senyumnya kita butuh orang lain. Menangisnya kita butuh orang lain. Tertawanya kita butuh orang lain. Ada sesuatu yang putus dalam tayangan video tadi. Apa? Menjaga nilai silaturahim. Menjaga nilai-nilai kepedulian antar sesama manusia. Menjaga nilai-nilai kebersamaan antar anak bangsa. Kita menolong tak harus pandang iya ketemu orang tabrakan. Lalu pas tabrakan ditanya, ini partainya apa? Partainya B, oh bukan partai saya. Silakan, enggak begitu. Tak pandang agamanya, tak pandang partainya, tak pandang warna kulitnya ketika ia musibah, kewajiban yang pertama, tolong saja. Apa artinya? Kehidupan kita adalah kehidupan sosial. Kita bisa hadir di tempat ini, kan harus kerjasama. Kami yang berada di depan bekerja sama. Ada ibu dan bapak sebagai jamaah, kita bekerja sama. Ada kameramen, ada yang kelihatan dan tak kelihatan, saling bantu untuk mewujudkan acara yang sama-sama kita banggakan ini. Artinya apa? Kehidupan yang telah Allah berikan ini bukan baik hanya kepada hablum minallah, tapi kita cerminkan hablum minannas, baik pula kita antar sesama umat manusia. Walafu minkum. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Syarif Radin. Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari Ustadz Khairul Huda. Silakan Ustadz, fadhol. Ya baik, terima kasih. Kita sebagai makhluk sosial maupun sebagai umat beragama, setelah melihat dan perhatikan tayangan video dengan peristiwa tadi, tentu sangat memprihatinkan dan kita miris. Terlebih sebagai umat yang diikat dalam satu kemanusiaan dan satu bangsa. Bapak Ibu, para hadirin jemaah sekalian, di antara inti ajaran Islam itu adalah mewujudkan dan menegakkan kemaslahatan. Dalam ilmu usul fikih disebut dengan al-masalih al-mursalah. Kemaslahatan itu sangat erat kaitannya dengan hajat dan kemanfaatan hidup dan kehidupan manusia. Karena itu menegakkan kemaslahatan ini Islam sudah mengajarkan ada istilah ad-daruriyat al-khams. Hajat asasi manusia yang diantaranya adalah hifdzuddin. Saling menjaga dan merawat keyakinan dan keagamaan. Kemudian hifdzun nafsi. Merawat, menghargai dan menjaga diri dan kemanusiaan. Dan yang ketiga, hifdzun nasal. Ada 5 tapi saya sebut 3 saja. Merawat, menjaga keturunan umat manusia. Dalam konteks inilah sesungguhnya kita sebagai umat beragama sudah seharusnya memang untuk saling memberikan kepedulian satu dengan yang lain. Dalam bahasa agama disebut dengan ihtimam. Dan dalam
terma lain disebut dengan ta'awun. Jadi kata kunci bagaimana umat beragama semakin tinggi kualitas keberagamaannya, diharapkan semakin tinggi kepeduliannya. Silaturahim hemat saya akan wujud efektif dan mengejawantah kalau ada ihtimam, kepedulian satu dengan yang lain, dan kemudian ada konsep ta'awun, saling tolong menolong, gotong royong, yang itu menjadi falsafah dan budaya kita. Karena itu sekali lagi dalam setiap nafas keimanan dan keberagamaan, kalau kita mau merujuk pada literasi dan doktrin keagamaan kita, pasti dia sangat menegakkan akan marwah, derajat dan kemudian kemaslahatan manusia. Satu hadis Nabi misalnya menyatakan, ma'ama nabi man yakunu syab'an wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam. Tidaklah tergolong umat yang beriman kalau kemudian dia sering kenyang, bermalam kenyang, lalu kemudian tetangga dekatnya dalam kondisi kelaparan, sementara dia tahu akan apa yang terjadi di lingkungannya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tegaskan misi Islam meneguhkan kemanusiaan dan kemaslahatan ini dengan peduli satu dengan yang lain, dan kemudian dengan kita melakukan upaya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, gotong royong untuk sebuah kemaslahatan dan kemanfaatan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Masya Allah, terima kasih banyak guru-guru kita. Sudah diingatkan 3 poin masing-masing yang berbeda. Yang pertama mengingatkan bahwa setiap kita manusia akan menghadapi kematian ya. Jadi banyak-banyak kita melakukan amal soleh. Yang kedua, kita manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga adalah tadi sebagai makhluk sosial kita punya tanggung jawab untuk saling mengenal dan juga saling tolong menolong dalam kebaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi ya mengenai apa yang kita saksikan secara umum ya, sudut pandangnya, sudut pandang Islam, ini bisa bermanfaat bagi kita. Setelah ini kita akan simak bersama-sama kajian ya Surah Al-Baqarah ayat 114 bersama dengan guru kita yang sudah hadir bersama kita, Ustadz Syarif Rafat. Tentunya hanya di sini, di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.